Bukan dari sekarang. Orang yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab. Waktu itu Quran ditulis oleh para sahabat penulis, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Tulisannya mboten sempurna. Titik mawon mboten wonten. Ba, ta, ya, nun, podo. Ayo sama sama corai kira-kira. Jim, ha, kho, gak ada bedanya. Dal, dar, sama. Ro, zai, sami. Sin, shin, sama. Nah, setelah berkembang Islam di luar Jazirah Arabia, setelah ganti generasi, kangelan baca Quran. Maka ulama yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab, wad'un nuqat 'alal huruf, namanya Imam atau Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Biasanya Toto, Sukardi, Solikin. Tahun 59. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Bukan sahabat, tabi'in. Atas perintah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika itu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah. Walhasil berjasa besar Abul Aswad Du'ali menggagas titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Sudah ada titik, umat Islam juga masih kesulitan baca Quran. Orang Rembang masih kesulitan lah. Maka ada ulama besar menggagas syakl, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, sukun, syiddah, tasdid, yaitu namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa namanya? Wafat tahun 185 Hijriah lah dari itu. Nah, mulai gampang baca Quran, mulai gampang. Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Kadang-kadang orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Qurannya itu sendiri. Nyun sewu, mohon maaf. Orang Banyumas sampai sekarang, kiainya loh, kiainya bukan orang awam. Alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya kiai sangat ngakil, insyaallah. Innal wasingun ngalim ahlussunnah wal jamaah. Sampai sekarang, gimana? Ada orang Banyumas enggak? Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Purwokerto. Itu berarti keluarnya suara menyuarakan huruf makhraj salah. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Al-Qur'an. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Awas nek sesul angin lali, awas. Wafat tahun 224 Hijriah. Pun sekarang tinggal enaknya kita ini, silahkan baca Quran yang rajin. Titik sudah ada, harokat sudah ada, ilmu cara membaca Quran dengan benar sampun wonten. Tinggal kita baca Quran yang rajin. Pesantren tidak boleh meninggalkan pelajaran Al-Quran. Bahkan bila perlu wajhan biwajhin, face to face, baca Quran itu mubasyarah. Kalau di madrasahnya gurunya baca itu kan kurang mantap. Satu-satu maju, itu yang paling mantap itu. Pesantren walaupun modern kaya apa? Pesantren walaupun modern seperti apa? Harus wajib santrinya khatam Quran atau ngaji Quran. Sangat memalukan kalau ada khotib ceramah, khutbahnya bagus, ceramahnya bagus, menarik. Setelah mengeluarkan ayat Quran, pelontang-pelanteng, pelontang-pelanteng apa? Gak benar baca Qurannya, memalukan, Masya Allah. Ayo, semua pesantren tidak boleh melupakan ta'lim qiraatil Quran, walaupun modern kayak apa. Itu jasanya ulama itu
Ada lagi. Wah, kalau cerita jam ulamnya nggak ente-ente sampai jam 4. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak sekali hadis palsu. Hadis bohong. Qala Rasulullah pada bohong itu. Demi kepentingan politik, ekonomi, suku. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Roma Hurmuzi gampang lah, mantan ketua P3 dulu gampang. Masih dulurnya Pak Sekjen. Syekh, cepet-cepet, ini sudah bahaya. Banyak hadis palsu. Bisa nggak bikin metode, ilmu metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya, seminggu. Kira-kira santri Rembang ada yang bikin ilmu seminggu ya? Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Sanadnya mutasil, rawinya dobit, tidak pernah lupa, apalagi kuat, thiqah, bisa dipercaya, gak pernah nyolong sendal, adil, lempeng kelakuannya, baru hadis sahih. Kurang 1 syaratnya jatuh hasan, kurang 2 dhaif. Dhaifnya maqtu, muqata, mauquf, mursal, muallal, mun'am, mu'an'an. Ilmu kayak gini ini sudah tidak dikaji di luar pesantren. Gimana? SAG ngerti mbuare bukan SAG. Ngerti mbuare ilmu koyongan ini. Hanya di pesantren yang masih memelihara ilmu seperti ini. Maka lahirlah metode seleksi hadis yang benar, sehingga Imam Bukhari menerapkan, mentatbikkan ilmu ini. Beliau hafal hadis 600.000, diseleksi dengan metode ilmu mustalah hadis, hanya 4.000 yang dianggap sahih oleh Imam Bukhari. Berjasa betul Ibu. Siapa namanya? Imam siapa namanya? Siapa sih? Ada lagi. Wah. Yang berjasa besar untuk umat Islam, terutama orang awam, termasuk saya ini awam. Tapi saya kalau nggak awam. Imam Ali Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau tadinya Mu'tazilah 40 tahun. Gurunya namanya tokoh Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Abu Hudail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali niku setelah Siti Fatimah wafat nikah malih dengan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik. Tidak berpolitik. Sayyidina Hasan Husain yang ibunya Fatimah berpolitik. Terjadi kasus Karbala, tragedi Karbala. Sayyidina Hasan wafatnya diracun. Sayyidina Husain dibantai. Imam Muhammad tidak berpolitik. Ngajar mawon di Masjid Madinah. Lah muridnya itu Ma'bad Al-Juhani, pendiri mazhab Qadariyah. Jaham bin Sofan, pendiri mazhab Jahamiyah. Siapa lagi? Wasil bin Atha, pendiri mazhab Mu'tazilah. Pokoknya muridnya pendiri-pendiri. Mudah-mudahan santri Rembang ada yang menjadi pendiri. Minimal pendiri pom bensin 2 tak. Imam Abul Hasan Ash'ari, orang Mu'tazil, jadi pendakwah Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian beliau ragu-ragu. Ini Mu'tazilah ini lama-lama liberal. Quran harus masuk akal. Hadis yang sahih hanya 16. Yang lainnya nggak masuk, nggak sahih. Mu'tazilah hanya pakai hadis 16. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Berlindung dengan Allah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah berpendapat Allah tidak menciptakan syar. Kalau kita Ahlussunnah bacanya min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah.
Jadi calon siapa? Manusia sendiri. Lama-lama ini kalau dilepas Mu'tazilah kebablasan ini. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari istikharah, jumpa dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, keluar dari madhab Mu'tazilah, dirikan madhabmu sendiri. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari pidato di Masjid Basrah menyatakan keluar dari Mu'tazilah, mendirikan madhab sendiri yang terkenal akhirnya dengan madhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringkasnya, kalau bertele-tele kalau saya terangkan 2 tahun nggak selesai nih. Ringkasnya madhab Asy'ari itu menetapkan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz. Ini sangat manfaat untuk orang awam. Pulang ya orang awam pulang. Kalau orang yang elit, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, wah itu mau ikut asyir mau enggak terserah itu sih. Kita nih nggak tahu bahwa Allah punya sifat 20 kalau bukan Imam Asy'ari.